Guys, selamat malam. Langsung mulai aja apa gimana? Oh, tunggu. Kayak biasa kalau misalkan kelas sama aku, yang jawab paling banyak dapat hadiah, ya kan? Jadi kalau misalkan kalau misalkan ada yang mau jawab, tolong raise hand, habis itu on mic ya. Hadiahnya adalah e-money, terserah mau di mana, sebesar 25.000. Ya, lumayan banget guys. Lumayan, bisa buat jajan-jajan. Nah, jadi sekarang kita langsung mulai aja ya kelasnya. Oh my gosh, aku belum bisa share screen. Help. Apa aja share? Kok bisa, Po? Bisa. Aku share ya. Oke. Oops. Ya, siap. Jadi, untuk soal pertama ini, silakan kalian nyoba sendiri dulu sekitar 2-3 menit lah ya. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silakan di raise hand, terus on mic. Sampai jam berapa ya, Will, anak ya? Sampai 7.08 kayaknya. Boleh, boleh. Ya, 7.08. Gimana nih, geng? Udah ketemu belum jawabannya? Apa perlu tambahan waktu sedikit? Yuk, yang udah ketemu raise hand yuk. Lumayan lo dapet cuan. Ya, ya. Silakan, Zikra. Langsung on mic aja. Iya, Kak, jawabannya E. Jawabannya E. Jawabannya, yap, betul sekali. Jawabannya adalah E. Yuk, biar aku bahas ininya. Jadi, kalau aku caranya itu, kan akar P min akar Q sama dengan 3. Terus dikuadratin aja semuanya, guys. Jadi, akar P kuadrat kan P. Terus kalau dikuadratin ada 2 akar PQ. Terus ada min Q. Jadinya 9. Habis itu, ini plus Q maksudnya. Nah, habis itu ini kan P plus Q udah ada di soal tuh. P plus Q sama dengan 29. Jadi diganti aja langsung. Jadi min 2 akar PQ plus 29 sama dengan 9. Jadi 2 akar PQ sama dengan 20. Dan tinggal pindah ruas saja. Akar PQ sama dengan 10. Berarti PQ-nya dikuadratin kedua ruasnya sama dengan 100. Oke, terus yang ditanya adalah 1/P kuadrat plus 1/Q kuadrat. Nah, kalau kayak gini itu samain penyebut dulu. Jadi
B kuadrat, Q kuadrat. Terus kali silang gitu biasa aja. Q kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan apa namanya, yang A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi ini bisa diubah bentuknya jadi apa? B plus Q. Salah, ini apaan sih? Aku ngomong apa? Salah, maaf. Ini A plus B kuadrat. Diituin A plus B kuadrat. Jadi ini bisa diubah jadi P plus Q kuadrat min 2PQ. Bawahnya tinggal dikurungin aja. PQ kuadrat. Habis itu P plus Q kan tadi 29 ya. Jadi 29 kuadrat dikurang 2, PQ-nya 100 kali 100 per 100 kuadrat. Terus ini tuh 841 min 200 per 10.000 dan hasilnya adalah 0,0641. Ya. Oke guys, jadi begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Sorry, itu tolong di-mute ya yang belum itu. Teresia Andora tolong di-mute. Thank you. Kenapa jadi sama dengan 9? Soalnya dikuadratin semuanya. 3 kuadrat kan 9. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, udah ya kayaknya. Lanjut, Will. Lanjut. Kenapa jadi min 2PQ yang mana? Yang ini. Jadi kan kayak ini mau diubah jadi bentuk ini. Ini udah ada A kuadrat, ada B kuadrat. Nah, tapi nggak ada sih 2AB-nya ini. Jadi supaya kayak ruas kiri sama ruas kanannya sama, kedua ruasnya itu di min 2AB gitu. Nah, min 2AB-nya kan jadi ke sini. Jadi makanya ada min 2PQ. Gitu. 29 dari mana? 29 dari soal. P plus Q sama dengan 29. Yang ini. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. 2 menit juga ya dari sekarang. Dicoba-coba dulu. Sampai 7.15. Ya guys, info ya. Ini tuh 90 derajat ya sebenarnya. Tapi aku gambarnya agak mencong. Harus 90 ya guys. Jadi jangan dipikir rumit.
Ada yang udah bisa resign. Bisa online. Well, ada yang jawab tuh di kolom chat. Dari Alien, katanya B, bener nggak? Alien tes saha. Nggak tahu namanya Alien. Jawabannya B. Bukan, masih belum tepat ya. Ada yang bisa lagi? Apa mau aku bahas saja? Ayo guys, demi cuan. Kalau dibahas hangus guys. Oh nih, Alien. Oh berarti C katanya. Masih kurang tepat. A dari Yudi Prasetya. Kurang tepat juga. Ya Allah, ini ujung-ujungnya semua Iya, alfabet nggak sih disebutin? iya semua disebut. Ya udah aku bahas aja kalau gitu. Terima kasih. Oke. Ya. Oke. Bentar pentapku. Oke. Ini kalau misalnya ada soal bidang 3 kayak gini, misalnya limas nih kalian bingung kayak limas itu gimana gitu bentuknya. Mendingan kalian proyeksiin aja, lihat dari atas gitu. Bentuknya kayak gimana. Jadi coba kita bikin ini dulu. Kan alasnya segi 4 nih. Kita bikin base-nya segi 4, ya kan? Nah, terus ini tuh tepat di tengah-tengah, diagonal. Berarti kira-kira dari atas tuh gini gitu kan. Limas itu. Nah, ini tuh E. Oke. Ini tuh F. Ini tuh D. Oke. Ini A, ini B, ini C. Nah, kalau misalnya dilihat informasi yang kita dapat itu ada diagonal alas nih. 16 cm. Berarti AD, waduh, pentapku. Bentar ya, pentapku kumat. Oke. AD, kenapa dah? AD sama dengan 16 ya kan. Nah, kita lihat nih dari sini. EF banding FD. EF banding FD itu 1:2. Berarti ini 1 atau X, ini tuh 2X, ya kan. Nah, E itu tepat di tengah, berarti kalau misalnya udah begini, perbandingannya itu jadinya EF itu tepat di tengah-tengah D dong. Tepat di tengah-tengah ED dong, ya kan. Nah, jadi ini EF itu panjangnya itu cuma 4. Ini 16, oke. Ini 16. Nah, sedangkan A ini berapa? A ini 8. Kan? Oke, 8. Nah, berarti AF kita bisa tahu itu 8 tambah 4. Ini itu 12. Oke. Kita lihat di sini, kita udah ketemu ini 12. Nah, sedangkan kalau misalnya tingginya itu 6 nih. Tingginya itu 6. Berarti kalau misalnya F itu tepat di tengah-tengah ED, berarti ini tingginya 3 dong. Berarti tinggal di kuadratin aja. Tambah 3 kuadrat. Biar kita ketemu yang titik-titik ini. F. Di akar, jadinya 144 ditambah 9. Jadinya 153. Nah, ini tuh kira-kira 3 akar 17 ya. Jadi jawabannya D.
Ada salah itu. Ada yang mau ditanyain? Jelas, Kak. Kalau Kak, itu Kak, E-nya kan Kak, apanya 5 kan Kak? Nah, yang segi 4 yang Kakak buat, berarti itu karena tingginya 5 itu ya Kak, makanya itu di tengah-tengah diagonalnya persegi itu ya Kak? Enggak, karena ini 90 derajat gitu kan. Nah, Iya. karena ini limasnya tuh emang limas yang normal gitu. Jadi bukan limas yang mencong-mencong gitu. Jadi ini bener-bener E-nya itu pas di tengah. Jadi F-nya Kak, kok bisa kita tahu pertengahan dari si ED Kak? Karena XX tadi ya Kak, 1/2 ya Kak? Gimana? Yang F itu kok bisa di situ Kak gitu Kak? Sedangkan kan dia berada pada titik antara E dengan D Kak. Oh gini nih, kalau misalnya kita lihat dari atas nih. Kalau lihat dari atas limasnya itu kan kita lihat itu cuma segi 4 gitu kan. Iya Kak. Tapi ada diagonal-diagonalnya. Nah, diagonalnya itu kan ini kita udah tahu E ini tuh titik puncaknya. Nah, jadi ini tuh kayak kesannya itu naik, itu kesannya turun dari E ke D. Yang ini loh, ini, ya kan. Nah, kenapa F itu bisa kita simpulin di tengah? Karena EF banding ED itu 1/2. Jadi kesannya kayak EF banding FD sama dengan 1/1. Jadi kita bisa simpulin F itu di tengah karena jarak EF sama FD itu sama. Menjawab nggak ya? Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Ada yang nanya di chat Will, kok bisa 3 dari mana Kak? 3 dari mana? Oh, nih. Sebentar, pentapku. Nih, kan tinggi limas itu 6 cm. Nah, kalau misalnya kita ketahui, misalnya ada diagonal-diagonal kayak gini, diketahui perbandingannya, kita itu bisa proyeksi ke arah vertikal atau horizontal dengan rasio yang sama gitu. Jadi kalau misalnya dilihat, gini. Gimana ya proyeksinya? Ada segitiga gini. Kita lihat segitiga yang gini kan. Pentapku kenapa ya? Ini udahlah ya. Ini F. Ini E. Ini D. Nah, kalau misalnya ini itu 1/2, 1/1. Ini kan EF banding ED, biar gampang kita 1/1 aja lah ya. EF banding FD gitu. Pakai yang ini. Nah, kalau misalnya ini 1/1, kita tahu di sini itu tegak lurus. Oh my god. Nah, kita tahu di sini tuh 1/1 nih. Ini 1/1. Di sini itu kita bisa simpulin juga. Di sini itu 1/1. Kita bisa tarik ke kiri. Makanya di sini itu 3, di sini 3. Walaupun diagonalnya itu nggak kita ketahui jaraknya. Menjawab ya siapa yang tadi? Aku nggak bisa cek chat guys. Pertanyaan lanjutan, emang bisa gitu ya Kak? Bisa. Ini ilmu dari vektor sebenarnya. Tapi aku juga nggak gitu paham. Tapi aku udah coba berkali-kali, bisa kayak gitu. Kak, itu bukannya beda ya Kak? Panjang ED dengan panjangnya itu Kak, kalau misalnya tegak lurus Kak. Itu kan beda Kak. Yang mana nih? Yang Kakak buat 1/1 itu Kak. Itu kan beda dengan yang tegak lurusnya Kak. Makanya pakai Pitagoras itu Kak. Jadi ini tuh bisa kita, ini kan di tengah nih. Ini di tengah, benar-benar di tengah plane gitu kan. Misalnya ini F, di sini misalnya G. Kita bisa, oh iya benar ya, bentar aku mabuk. Berarti harusnya gambarnya tadi kayak gini. Coba. Seharusnya bukannya tinggi limasnya Kak, itu tinggi limas ininya ya Kak, yang tegak lurus itu Kak. Bukan tinggi limas pada sisi-sisinya itu Kak. Iya, harusnya ini tuh G ya guys. E, D.
Bener nggak sih? Kok aku juga jadi mabuk. Tapi ini tuh Kak, ED bukannya 10 ya, Kak? Pakai Pitagoras. yang mana? ED. Kan AD itu 16, berarti setengahnya 16 itu 8. Sedangkan tingginya itu 6. Pitagoras jadi ED-nya 10. EF sama FD-nya 5 nggak sih, Kak? Iya, aku juga ketemu gitu, Kak. Jadi ED-nya itu 10. Oh enggak kayak gitu. Karena Ya kalau Kak, benar Kak. Jadi kan itu misalnya kita taruh titik diagonal dari si ABCD itu misalkan Kak. Jadi EO itu kan 6 cm. Nah, dari O ke D dia kan 8 cm Kak. Karena kan dia diagonal alasnya 16. Nah, berarti panjang ED itu Pitagorasnya 6 dengan 8 jadi 10 Kak. terus habis itu cara kalian gimana buat cari AF? Kalau boleh tahu. Saya pakai luas segitiga EAD sama dengan luas segitiga EAD. Nanti setengah kali AD kali tinggi sama dengan setengah kali ED kali tinggi AF. Nanti dapetin AF-nya, Kak. Iya, Kak. Saya juga gitu, Kak. Perbandingan luas segitiga. Berarti ini siku-siku ya? Sebentar ya, soalnya cara aku ini cara vektor, jadi agak harus transisi ke geometri, jadi bingung aku cara kalian. Mau mikir dulu, Will. Pikir dulu bahas nanti apa gimana? Mungkin bahas nanti aja, karena aku yakin jawabannya D. Karena tingginya itu benar-benar setengah dari F kan. Karena misalnya kita F itu kan 3/4 dari AD gitu kan. Kalau misalnya cara aku tuh nggak pakai perbandingan gitu, karena sebentar ya, ini erasernya. Wah repot. Begitu ini kan di sini 8 gitu kan. Terus di sini tuh kita tahu tingginya itu. Tingginya 3. Jadi kayak langsung dari aku tuh langsung 8 sama 3. 12. Astagfirullah. 12. Jadi dari aku tuh langsung 12 sama 3. Jadi ini pakai cara vektor sebenarnya. Kayak langsung begini, langsung ke kiri dan ke atas. Tapi mungkin nanti aku cari lagi ya. Mungkin di akhir aja aku bahas lagi. Lanjut dulu deh ke sekarang. Oke. Baik, diagram Venn ya guys. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Jadi pertama-tama itu kalian perhatiin dulu. Ini C-nya kan kosong banget. Jadi kalau misalkan C-nya kosong banget, kemungkinan besar itu C komplement. C komplement itu maksudnya bukan C, kayak yang di luar C-nya gitu. Jadi kalau untuk sekarang itu cuekin aja opsi A sama B. Oke, selanjutnya kita analisis opsi yang lain satu-satu. Untuk yang C itu, kayak gini. Ini A, ini B, ini C. Ini kan bisa dikurungnya jadi kayak gini ya. A gabung B, gabung C komplement. Pertama-tama aku kerjain dulu yang di dalam kurung. A gabung B itu yang mana? A gabung B itu semuanya di sini. Nah, terus diiris sama C komplement. C komplement yang mana? C komplement itu, maksudnya digabung sama C komplement. C komplement itu yang di luar C kan ya. Nah, karena digabung berarti tetap kayak gini. Nggak sesuai kan sama yang di soalnya. Jadi kita lanjut ke opsi selanjutnya. Itu diubah jadi A iris B, iris C komplement. Kayak gini.
A iris B itu yang mana? A iris B itu yang ini. Terus kalau diiris sama C komplement, berarti yang ada di C itu dihapuskan. Jadi ininya kosong. Nah, bisa dilihat ini tuh masih nggak sesuai sama yang ada di soal. Jadi udah kita move on ke opsi selanjutnya. Nah, opsi yang E ini bisa diubah bentuknya jadi A gabung B diiris sama C komplement. Oke, kita gambar. Aduh, kita gambar. Kayak gini. Ini A, ini B, ini C. A gabung B itu yang mana? A gabung B itu yang ini. Terus diiris sama C komplement. Sama yang bukan C, berarti C-nya nggak termasuk dong. Jadi yang C-nya itu dihapus. Nah, terus bisa dilihat ini udah sesuai sama yang di soal. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Oh ya, aku lupa. Ini harusnya aku ngasih kalian waktu buat ngerjain dulu. Maaf, guys. Main ngegas aja. Sorry. Ada pertanyaan buat yang ini? Enggak. Penjelasannya C bisa diulang. Oke, aku ulang yang C ya. Jadi yang C itu kan A gabung B. A gabung B itu yang ini kan, yang udah kuarsir. Digabung sama C komplement. C komplement itu yang mana? C komplement itu yang di luar C. Ini aku tebelin ulang ya. Tuh, pokoknya yang gitu. Nah, ini kan digabung ya. Jadi kayak langsung disatuin aja. Nah, jadi yang diarsir itu totalnya jadi yang bulatan ini, bulatan A sama bulatan B sepenuhnya gitu. Makanya itu jawaban yang kurang tepat. Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Maaf, nanti soalnya di-share nggak ya? Yang A sama B kenapa pasti salah? Soalnya itu kan C-nya kosong banget ya. Kalau kalian lihat kayak bener-bener C-nya nggak ada sama sekali. Nah, kalau kayak gini tuh intuisi aja kemungkinan besar jawabannya adalah yang C komplement, yang bukan C. Jadi aku kayak menghemat waktu aja. Nggak usah urusin yang A sama B. Nah, seandainya yang C komplement salah semua, baru kalian lihat ke opsi yang nggak ada komplemennya. Gitu. Oke. Sudah? Lanjut? Lanjut. Oke, lanjut, Will. Lanjut. Mungkin dikerjain dulu 2 menit. Yasin.
Yang C, Kak. Jawabannya? C. Oke, ini benar C. Mungkin aku bahas saja. Bentar, aku Oke, kalau misalnya ketemu soal kayak gini, enaknya itu selalu disamain dulu ya penyebutnya. Tapi ini kalian udah ada masing-masing X, jadi nggak usah di apa-apain lagi, tinggal dikali aja. Misalnya ini 1/, tulis ulang ya soalnya biar kalian nggak bingung. Nah, dari sini bisa diturunin jadi 1/, ini tuh bisa masing-masing dikali 3, kali 3, kali 2, ini kali 2, sama yang penyebut aja kayak biasa. Nah, jadi 3 tambah 4 dibagi 6X. Oke, nah di sini tambah 1/, ini bisa kali juga penyebutnya dikali 5, dan di sini dikali 4. Jadinya 15/20X tambah 16/20X. Nah, ini kan bisa digabung. Nah, karena sesuatu itu, kalau misalnya bawahnya itu A per B, 1/A/B, ini sama dengan B per A, gitu kan. Nah, jadinya 6X/7, udah ditambahin, ditambah 20X/31. Dari sini udah tinggal disamain lagi penyebutnya nih. Karena agak repot, 31 sama 7, langsung dikali aja 31 sama 7. Ini tuh jadinya berapa ya? Hasilnya itu 326/217X. Nah, karena bisa dijadiin bentuk kayak gini, kalian ubah lagi bentuknya. Jadi lebih sederhana. Di sini itu 1, di sini itu 109, dan di sini itu 217X. Nah, dari sini kita tahu A itu Y. A itu sama dengan 1, B sama dengan 109, C sama dengan 217. Jadi C min B tambah A sama dengan 109. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Kalau nggak ada lanjut. Ekspresi itu apa? Maksudnya ekspresi. Kamu typo, Will. Ya maaf ya. Guys, harus ekspresi guys. Oke, Udah jelas kayaknya ya. udah jelas. Yuk lanjut. Oke, sip. Jika CFD sama dengan 72 derajat, FCB 65 derajat, maka BAF berapa? Langsung coret-coret di sini aja ya, guys. Nah, jadi CFD-nya 72. Sorry. Ya Allah, lupa. Tuh kan. Kerjain dulu, subhanallah. Main ngegas aja. Maaf. Nggak fokus. Kerjain dulu sampai, ini gampang, 741 lah ya. 1. Lagi kenapa, Kak? Subhanallah, lagi mikirin besok kuis kalkulus. Tadi siapa? Alvin mau tanya soal yang tadi. Apa gimana? Oh, oke, nggak jadi. Oke. Oh, itu udah tadi udah kejawab.
Kalau aku kelewat langsung resign aja ya guys, nggak apa-apa. Karena aku nggak gitu merhatiin chat. Yasin, silakan. A. Yes, betul sekali jawabannya A. Aku itu dulu Yasin. Oke. Oke, jadi untuk caranya itu mudah saja ya guys. CFD 72, ini 72, kan? FCB 65. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Oke. Ini kan sama kaki ya guys. Ininya sama kan tuh. Jadi si FBC itu juga pasti 65. Kan? Nah, terus segitiga kan total sudutnya 180. Berarti tinggal 180 kurang 65 kurang 65. 180 kurang 130 itu berarti di sini 50. Ya. Oke, lanjut. Kita analisis lagi apa yang bisa dijawab. Nah, ini bisa dijawab. Kan ini E-nya 90. Nih, akan 90. Terus ini sama kaki. Berarti kan 180 kurang 90, 90 bagi 2, 45. Juga 45. Nah, terus kalau ininya udah ketahuan, berarti kita bisa analisis yang sininya dong. Tinggal 180, ini apa, AFB. Tinggal 180 kurang 45, kurang 75, kurang 50. Nah, itu tuh jawabannya 13. Sini ya 13. Oke, udah ketemu. Ini 13, ini 90. Seperti yang aku bilang tadi, segitiga totalnya itu 180. Berarti tinggal 180 kurang 90, 90 kurang 13, itu jadinya 77. Di sini. Udah deh, gitu doang. Ada pertanyaan? Pertanyaan kamu dari rambutnya. Ada pertanyaan, guys, mengenai soal ini? Gampang ya sepertinya, sudah paham. Apakah mau dilanjut? Lanjut, Bel, kayaknya. Lanjut. Digas ya guys. 2 menit. 744. Atau 745. 745 deh. Yudi. Gimana Yudi? A. Ya, betul jawabannya. Langsung aku bahas aja ya.
Pentap kedua, maaf ya. Ini X kuadrat. Oke, jadi persamaan ini memiliki solusi bilangan real, tidak 0, M, dan N. Berarti ini kita tahu ini X1, sini itu X2. Kan? Nah, dari soal ini, yang bisa kita dapat langsung itu mungkin dari X1 tambah X2, tambah X2-nya, dan X1 dikali X2-nya. Nah, yang ini tuh apa? Ini tuh min B per A, gitu kan. Itu min B per A. Nah, X1 tambah X2 itu M plus N, gitu kan. Dibagi min B. Min B ini B. Berarti min B itu min M sama dengan min M min 1. Ya. Oke, nah dari sini kita bisa pindahin nih M sama N-nya. N tambah 1 sama dengan min 2M jadinya. Sini kita ketemu persamaan 1. Nah, untuk persamaan kedua, kita bisa tahu lagi nih dari X1 dikali X2. Ini itu apa? C per A. Nah, kalau misalnya M dikali N, sama dengan C itu apa? C itu N plus 1. A-nya itu 1 kan? Ini A, ini B, ini C. Nah, jadi di sini bisa kita ganti nih, yang N plus 1. Bisa kita pindahin ke sini, jadinya M kali N sama dengan min 2M. M coret, dan N sama dengan min 2. Dari sini bisa kita cari M-nya, M kali N sama dengan N tambah 1. Berarti M dikali min 2 sama dengan min 2 tambah 1. Jadinya M sama dengan min 1, 1 per min 2. Jadinya min 1,5. Soalnya minta apa? Soalnya minta M. M pangkat 4 dikurang N. Jadinya M pangkat 4 itu 1/16 dikurang sama min 2. Jadinya ditambah 2/16. Oke. Ada yang kurang jelas? Salah. Gimana guys? Udah paham ya kayaknya? Kayaknya udah paham. Mau dilanjut? Oke, lanjut. Lanjut. Oke, kerjain dulu guys sampai 7.50. BRB ya guys. Gimana guys? Udah ketemu jawabannya? Dikit lagi, Kak. Oke, Melina, silakan. 10. Betul. Oke, Melina.
1 poin untukmu. Oke, langsung dibahas ya guys. Jadi peternakan terdiri atas itik dan domba. Total banyaknya kaki 108. Seperti yang kita ketahui, itik kakinya 2, domba kakinya, aduh ini kok i-nya nggak kelihatan. Nah, domba kakinya 4. Sehingga 2i tambah 4d sama dengan 108. Suatu hari, 1/4 dari total banyaknya itik dijual pada pedagang. 1/4 dijual berarti sisanya yang ada di peternakan itu kan 3/4. 3/4i ditambah dombanya, itu berarti totalnya 33 hewan. Terus ya udah kita ini dikali 1, ini dikali 4. Berarti 2i ditambah 4d sama dengan 108. Terus 3i ditambah 4d sama dengan 132. Dikurang, dieliminasi itunya. Berarti i-nya itu sama dengan 24. Oke. Terus untuk mencari tahu dombanya ada berapa, aku masukin aja ke persamaan yang ini. Berarti 3/4 dikali 24 ditambah D sama dengan 33. Berarti 18 tambah D sama dengan 33. D itu sama dengan 15. Nah, dibilang 1/3 dari banyaknya domba dijual. Berarti sisanya itu kan 2/3 yang dipeternakan. Ya udah tinggal 2/3 dikali 15. Maka jawabannya adalah 10. Jadi sisanya ada 10 domba di peternakan. Hotspot jarak. Oh. Itu yang belum mute. Oke, thank you. Ada pertanyaan, guys? Sederhana sih ini kayaknya, jadi harusnya udah paham lah ya. Mau dilanjut? Oke, lanjut, Will. Lanjut. Ini 744 ya guys. Gak ada pilihannya, tapi kalau misalnya pilihan, ada yang masih belum hafal pilihan kah? Oke, aku tulis aja ya. 1 benar. Will kasih sticky note aja deh, kalau nggak. Ya benar, sedikit aja ya. Maaf ya guys, nggak bisa di space ke bawah. Itu tolong di Ya bocor. Thank you. Di Yudi, jawabannya apa? Kak. Jawabannya masih kurang tepat. C, Kak. Iya, C. Siapa tadi? Yasin ya? Yasin. Ini langsung aku bahas saja. Oke, di sini cuma diketahui 90 derajat. Ya. ABD
sama dengan EBD. Oke, berarti ini kita tandain X, sini juga X berarti ya. Kalau misalnya begini, syaratnya itu ya mungkin sama kaki. Sini. Kita lihat soalnya, CDE adalah segitiga sama kaki dan ED sama dengan 90 derajat. CED. Berarti di sini itu 90 derajat. Segitiga sama kaki. Nah, kalau misalnya begini, kita bisa dapat informasi kalau misalnya CDE ini 45 derajat kan, karena sama kaki, dan ini juga 45 derajat karena sama kaki juga. Tapi kita masih belum tahu kenapa, bukan kenapa, seberapa gede segitiga CDE ini dibandingkan sama ADB ini, ya kan? Nah, jadi makanya pernyataan satu itu belum cukup buat menjawab soal. Ini belum. Yang kedua, kita lihat lagi, AD sama dengan 1 cm dan CD sama dengan akar 2. AD sama dengan 1 di sini dan di sini akar 2. Oke, kalau misalnya kita tahu dari yang nomor 2 ini, mungkin di sini akar 2 iya, tapi dia bisa mencong ke sini lah, DE-nya, atau bisa mencong ke sini, ya kan? Jadi, pernyataan 2 juga sendiri belum cukup. Jadi, yang benar itu adalah kalau misalnya kita tahu 1 dan 2 itu benar. Gitu. Kalau misalnya 1 dan 2 benar, kita bisa terapin dua-duanya, dan kita bisa Pitagораsin ini akar 2, jadi di sini 1. Dan sini itu jadi segitiga sama kaki. Dan ini itu dibagi 2. Karena ini 1, di sini 1. Jawabannya itu C. Ada yang bingung? Izin Kak, Hmm. bukannya hanya pernyataan satu aja cukup ya Kak? Kurang tepat, karena kalau misalnya pernyataan 1 doang, kita nggak tahu segitiga CED ini segede apa. Jadi mungkin angle-nya itu bisa tetap 90, 45, 45, tapi kita nggak tahu rasio, misalnya. Itu kan Kak, sudut dari DEB juga 90 derajat Kak. D. Tapi di sini tuh CDE-nya itu bisa digeser-geser gitu. Jadi misalnya, iya nggak apa-apa ini CDE begini kan. Tapi di sini misal ada CDE juga, ini bisa 90, 45, 45, dan kalau misalnya dibandingin ini sudutnya kan tetap sama nih. 90, ini 90, ya kan? Tapi gedenya tuh kita nggak tahu seberapa. Apakah menjawab? Berarti Kak hanya dengan pernyataan satu kita nggak tahu ya Kak bahwa segitiga itu kongruen ya Kak? Bukan kongruen, tapi lebih ke kita nggak tahu seberapa gede, seberapa skala dari segitiga CDE itu berapa. Jadi mungkin bisa setengah kalinya ini, mungkin bisa 1 kalinya ini, atau mungkin bisa 2 kalinya ini sampai di sini gitu. Ini kan sejajar DE. Ini masih 90 gitu. Ini masih 45 45, tapi kita nggak tahu skalanya itu berapa. Makanya kita harus ada patokan di sini itu AD itu 1 dan di sini DC itu akar 2 biar kita tahu skalanya. Apakah menjawab? Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Kak, boleh diulang sekali lagi Kak penjelasannya? Mungkin yang tadi yang nomor 1 udah, yang nomor 2 juga sebenarnya udah. Bingung di mana? Misalnya. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Pada minggu pertama bulan Juni, harga 20 kilo bawang merah 800.000. Pada minggu ketiga, harga 25 kilo 800. Jika persentase penurunan bawang merah per kilo dari minggu pertama ke minggu ketiga sama dengan 2 kali persentase penurunan dari minggu ketiga ke minggu kelima, harga 2 ons bawang merah pada minggu kelima itu berapa? Kerjakan dulu, aku kasih sampai jam 8:02.
Yasin, berapa jawabannya? D. D, ya benar D jawabannya. Oke, jadi itu bentar. Jadi pertama-tama itu kita harus cari tahu harga bawang merah per kilonya berapa. Ini misalkan di minggu pertama itu kan berarti 800.000 dibagi 20 kilo. Maka harga bawang per kilonya itu kan 40.000. Untuk minggu ketiganya itu 800.000 per 25 kilo. Jadi per kilonya itu 32.000. Nah, kita cari tahu persentase penurunannya. Gimana caranya? Itu selisihnya 40 dikurang 32.000 berarti kan persentase. Berarti kan 8.000 dibagi sama harga awal 40.000 dikali 100%. Jadi persentasenya itu 20%. Nah, terus dibilang, ini kan dari minggu pertama ke minggu ketiga. Terus dibilang, persentase ini 2 kalinya persentase dari minggu ketiga ke minggu kelima. Maka dari minggu ketiga ke minggu kelima, itu berarti kan setengah kalinya dari minggu pertama ke ketiga. Jadi 10%. Nah, udah. Selanjutnya, kita cari tahu harga bawang per kilonya di minggu kelima. Ini berantakan banget, maaf ya guys. Gimana cara nyari tahunya? Itu gampang, tinggal 100% dikurangi 10% penurunan harganya dikali sama harga pada minggu ketiga, yaitu 32.000. Berarti harga bawangnya itu berapa tadi? 28.800. Ini untuk 1 kilo. Ditanyanya untuk 2 ons. Nah, seperti yang kita tahu, 2 ons itu adalah 200 gram alias 0,2 kilo. Berarti tinggal 0,2 dikali sama 28.800. Maka harganya adalah 5.760. 5.760. Yang ini. Nah, gitu guys. Apakah ada pertanyaan?
Aman? Oke. Lanjut. Lo kamu masih di mute. Oke, maaf. Kerjain dulu ya 2 menit, guys. Sampai 8.07. Ada yang jawab nih, Will. Benar. Siapa itu? Ica. Echa. Pantapku jadi tidak bekerja. Oke, jawabannya Ica ya. Bahas aja ya. Kalau misalnya dilihat ada himpunan begini, lihat aja dari depannya dulu. A diiris dengan C. Kalau misalnya A diiris dengan C, berarti gambarnya itu kurang lebih kayak berarti kayak gini kan ya, dikurang C diiris dengan A, C diiris, berarti ini kurang lebih sama aja, tapi ini justru yang nggak diarsir di sini itu kan yang di tengah-tengah ini, berarti yang pertama itu salah ya kan, yang A itu udah salah dari awal. Yang B, A digabung dengan C. Oke, ini mungkin kita lihat dari sini. A digabung dengan C, dikurang dengan C, digabung dengan A. Ini juga sama kan. Intinya ini kosong. Padahal di sini ada yang diarsir, berarti ini salah. Ini juga salah, yang B. Kita cek yang C. Sebentar ya guys. Yang C sekarang. Yang C, A dikurang C. A dikurang C itu berarti yang ini di tengah. A dikurang C. Maaf, A dikurang C itu berarti yang ini. Ngapain aku gambar di sini? Ini kan. Karena dikurang C, terus diiris dengan C dikurang A. Iris dengan C dikurang A. C dikurang A itu yang kayak gimana? Yang kayak gini kan? Dengan dia dikurang, dan berarti dia nggak dikurang sama sekali. Diiris dengan B. Diiris dengan B. Berarti hasilnya itu harusnya yang di tengah ini. Karena dia diiris saja dengan B. Berarti yang C juga salah. Kalau aku ada keliru, tolong kasih tahu ya, please. Yang D,
A dikurang C, sama lagi kayak tadi. A dikurang C berarti yang atas. Ini. Digabung dengan C dikurang A. C dikurang A berarti ini C salah ya? A ini dikurang C. Diiris dengan C dikurang C. Ini jadi nggak ada yang diiris tuh. Yang C kosong sama sekali nggak sih? Iya, yang C dikosong sama sekali. Karena diiris. Berarti ini sama sekali kosong ya guys. Karena diiris. Jadi nggak ada yang sama gitu. Nah kalau misalnya di sini digabung nih. Jadi ini kayak tadi salah. Jadi di sini. Nah digabung sama B komplement. B komplement itu di luar B. Berarti dia di luar B. Jadinya semua di luar B. Kecuali yang B aja. Ya. Jadi ini juga salah. Kalau yang E, ini dia kayak gini. A dikurang C digabung dengan C kurang A. Berarti yang ini juga kan. Kita udah dapet tadi. Diiris dengan B komplement. Nah, B komplement itu kan yang di luar B. Berarti kita cuma dapet yang sisa yang. Sekian guys. Ada yang mau ditanya? Ups, hilang ya? Oke. Ada yang mau ditanya? Kamu kenapa, Will? Laptopnya. Laptopnya, pentabnya. Pentabku suka. Nah, ya, lihat aja. Maaf ya guys. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Oke, lanjut aja kayaknya, Will. Lanjut. Aku kasih waktu sampai 8.15 ya buat kerjain ini. Melina. Melina, Izin silakan. Kak, C Kak. 24 Kak. Apa, Melina? D. Oh iya, betul. Nah, jadi kalau caraku itu kita tinjau satu-satu. Yang satu. X kuadrat min 1 kan bisa difaktorin. Jadi X min 1, X plus 1. Nah, terus yang bawahnya 1 min X supaya bisa dicoret, minnya dikeluarin. Jadi min X. Min 1 dicoret. Coret. Jadi hasilnya itu X plus 1 min 1. Nah, yang atasnya, ini aku itu dulu, ini jadi setengah kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini yang atasnya kan selalu positif ya. Sedangkan yang bawahnya selalu negatif. Nah, pecahan kalau kayak gini jadinya negatif kan. Makanya dia tidak memenuhi. Terus yang kedua,
2x kuadrat min 1. Ini kan kayak nggak bisa diapa-apain. Jadi aku uji titik aja. Misalkan x-nya sama dengan 3/5. Gitu. Berarti 2 dikali 3/5 kuadrat dikurang 1 sama dengan 18/25 dikurang 1. Nah, ini kan berarti 25/25. Kalau dioperasiin dia masih kurang dari 0. Maka kita lanjut ke yang ketiga. X plus 1, X min 2, X plus 3. Nah, kalian perhatiin range X-nya. X plus 1, ini kan berarti akan selalu positif. X plus 3 juga akan selalu positif. Sedangkan X min 2, dia bakal selalu negatif. Kenapa? Karena X-nya itu selalu kurang dari 1. Nah, maka ini bakal kurang dari 0 juga. Gimana dengan yang keempat? Yang keempat itu 2 min X pangkat 3 per 2X min 1. Jadi, 2 min X itu pasti akan selalu positif ya. Karena seperti yang aku bilang, X itu selalu kurang dari 1. Jadi, dia bakal selalu positif. Terus yang bawahnya ini 2X min 1. Nah, kalian perhatiin juga, ini kan X-nya itu lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Oleh karena itu, si 2X min 1-nya ini juga bakal selalu positif. Maka, yang selalu bernilai positif di antara fungsi-fungsi ini hanyalah 4. Seandainya kalian bingung pakai cara kayak gini, nentuin kayak positif negatif, itu kalian bisa aja masukin nilai X-nya. Terserah mau berapa, 3/4, 3/5, atau berapapun terserah. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Antara udah jelas sama udah capek ya, guys. Kita lanjut aja. Lanjut. 2 menit ya, guys. Aku ke belakang bentar ya, Will. Yuk.
Well, jawabannya C. Benar, jawabannya C. Langsung aku bahas aja ya. Nah, kalau misalnya ketemu persamaan kayak gini, emang pusing awalnya, tapi kalian kerjain aja. Maaf ya guys, agak kumat. P sama dengan, aku tulis dulu ya soalnya, Y min X ditambah Y pangkat 3X min N dibagi Y. Nah, kita tahu kalau misalnya kita membagi suatu pangkat itu berarti pangkatnya itu dikurang gitu kan. Nah, berarti kita bisa kurangin atas sama bawah nih, karena ini plus, jadi kita bisa pisah. Jadi Y min X dikurang X ditambah N, dalam kurung, ditambah Y 3X min N, dikurang lagi nih, X ditambah N. Oke. Nah, ini jadi nggak ada yang dibagi lagi dong. Nah, terus kita sederhanain dulu, Y min 2X dikurang dengan N, ditambah Y 3X min N, min X, berarti 2X, min N, dikurang N, berarti hilang. Ups. Min N dikurang N, min 2N, kan? Ya. Nah, terus di sini ada yang sama nih, min N sama min 2N. Aku pisah dulu, Y min 2X, min N, tambah kalau misalnya aljabar kayak gini, bisa kita pisahin kan, Y min N kali Y min N, gitu kan. Dan itu jadinya ditambah semua, 2X dikurang N, dikurang N. Jadi, Y min N yang bisa kita keluarin, udah mulai nih bentuk-bentuknya. Terus habis itu Y pangkat min 2X, ditambah Y pangkat 2X, min N. Nah, kita tahu nih, kalau misalnya Y min N, itu bisa jadi seper Y pangkat 2X. Ditambah Y pangkat 2X, kurang N. Ya, tinggal disamain penyebut. Y min N, seper 1 tambah, karena penyebutnya mau kita kasih Y pangkat 2X, jadi di sini harus ditambah dong. Jadi Y pangkat 4X dikurang N. Jadinya P sama dengan I. Ada yang bingung? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ada yang minta lihat slide 11. Boleh, boleh. Oke, lanjut. Lanjut. Oke guys, ini aku beri waktu sampai 2026. BTW ini udah di-record belum sih? Udah kan? Udah.
Nggak kelihatan. Oke, saya. Dari Rahul, jawabannya A itu benar. Jadi, aku bikin notes dulu ya. Ini kayaknya nggak bakal cukup satu slide sih. Ya sudah. Jadi, pokoknya kalau misalkan ganjil ditambah ganjil, aku bikin sticky notes aja ya. Sticky notes aja deh. Ganjil ditambah ganjil itu genap. Genap ditambah genap itu genap. Ganjil ditambah genap itu ganjil. Maaf kalau pusing, ini nggak bisa di enter soalnya. Terus kalau untuk perkaliannya ganjil dikali ganjil itu ganjil. Genap dikali genap itu genap. Ganjil dikali genap itu genap. Gini. Oke, aku tambahin satu slide di sini. Nah, jadi tadi kan diketahui ditanyanya A kuadrat B plus A plus B. A kuadrat B plus A plus B. Nah, terus yang pertama diketahui itu adalah A plus B bilangan ganjil. Ya kan? Ya, A plus B bilangan ganjil. Nah, kita lihat tadi sticky notes-nya. Satu-satunya cara untuk mendapatkan bilangan ganjil adalah untuk menjumlahkan dua bilangan, menjumlahkan ganjil sama genap. Jadi, anggaplah A-nya itu ganjil dan B-nya itu genap. Terus kita masukin ke dalam sini. Berarti A kuadrat itu kan sama aja kayak A dikali A. B ditambah A plus B. A-nya ganjil, ganjil dikali ganjil itu kan ganjil. B-nya itu genap. A-nya ganjil. B-nya genap. Ganjil dikali genap itu genap. Nah, terus genap ditambah ganjil itu ganjil, ganjil ditambah genap itu ganjil. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasilnya itu ganjil. Nah, terus untuk yang kedua, itu kan ada AB bilangan genap. AB-nya itu genap, berarti kan ada kemungkinan antara dia itu genap sama genap, atau ganjil sama genap. Misalkan kita genap kali genap ya. Berarti A kuadrat B, berarti A kali A, ditambah A ditambah B. Ini berarti genap, ini genap, genap, ini juga genap. Maka dapat disimpulkan bahwa operasi ini hasilnya genap. Nah, terus kemungkinan yang kedua, itu dia ganjil dikali sama genap. Nah, seandainya dia ganjil genap, berarti sama kayak itu kan. Sama seperti yang nomor 1. Yang mana hasilnya itu nanti bakalan ganjil. Nah, tadi pertanyaannya kan, putuskan apakah pernyataan ini cukup untuk memutuskan bahwa si A kuadrat B plus A plus B itu bilangan genap. Nah, kalau ini udah cukup kan? Apakah A kuadrat B plus A plus B itu bilangan genap? Bukan. Nah, tapi kalau misalkan yang ini masih ada dua kemungkinan. Bisa genap, bisa ganjil.
Oleh karena itu, kita putuskan bahwa pernyataan 1 itu cukup, tapi pernyataan 2 itu nggak cukup, karena kita masih perlu tahu apakah dia genap sama genap atau ganjil sama genap. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada pertanyaan? Enggak, jelas? Jelas? Jelas. Mau lihat notes yang tadi, bentar. Sudah? Sorry, aku rapihin deh ini. Oke, lanjut ya. Mungkin ini 2 menit juga. Jadi sampai 8.34. Chat udah ada ya. B. Masih kurang tepat B. Will, ada yang mau ngelihat cara nomor 14 tadi? Ya, Yasin. Yasin? Jawabannya apa Yasin? Tuh. Oke, mungkin aku langsung bahas aja ya. Kita mengejar waktu. Oh ya guys, karena emang udah nggak sempat waktunya, nanti ya nomor 5 itu mungkin aku forward dulu ke Alfa atau ke Tessa ya. Ke Kak Tessa. Jadi bisa lebih jelas. Atau kalau misalnya mau tanya-tanya tentang nomor itu, nanti langsung chat ke aku aja. Oke? Di Discord. Setelah ketupat ABCD memiliki keliling 160. Gambar dulu. Keliling 160 nih. Dia ada 4 sisi. Dan kita tahu belah ketupat itu sisinya sama semua gitu kan. Nah, jadi kita bisa langsung bagi 4 aja nih. Akar 160 dibagi 4. Jadinya sini bisa keluar 4, akar 10 dibagi 4. Jadinya itu coret akar 10. Ini A, sini B, sini C, sini D. Sini masing-masing itu akar 10. Nah, kita bisa tarik diagonalnya di sini. Dan kita tahu sudut C itu 60 derajat. Sini 60 derajat. Nah, biar gampang, kita langsung pakai aturan sin aja, yang aturan luas segitiga, itu setengah A dikali B dikali sin C, gitu kan. AB itu apa? Di sini itu A, di sini itu B. C itu di sininya. Nah, C itu sudut yang diapit sama A sama B.
Berarti setengah AB sin K. Setengah dikali akar 10, dikali akar 10. Dikali sin 60 itu akar 3/2. Gitu kan. Nah, karena di sini ada dua segitiga, ini tuh dikali 2 lagi. So, mungkin kita hitung dulu. Setengah dikali 10. Ini coret 5. Setengah dikali 5 akar 3. Nah, karena kita ada dua segitiga dan yang baru kita hitung itu ini, berarti kita langsung kali 2 aja nih. 2 kali setengah dikali 5 akar 3. Udah dapat. Jadi jawabannya itu 5 akar 3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Dilanjut. Oke, lanjut aja kali ya. Ini langsung ku bahas aja ya, soalnya kita ngejar waktu kan. Nah, jadi dikasih A, B, C bilangan positif. A sama dengan 6/B. Maka kedua ruasnya dikalikan sama B, AB sama dengan 6. Terus B sama dengan 3/C, maka BC sama dengan 3. C sama dengan 2/A, maka AC sama dengan 2. Udah. Nah, terus kalau misalkan udah ketemu kayak gini, diapain? Itu dikali aja. AB dikali BC dikali AC sama dengan 6 kali 3 kali 2. Nah, kalau kalian perhatiin ini kan A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya juga ada 2. Maka bisa langsung kita kurungkan aja ABC kuadrat sama dengan 36. Maka ABC sama dengan 6. Udah ketahuan P itu kan sama dengan ABC, maka P sama dengan 6. Terus Q sama dengan AB, tadi udah ketahuan AB-nya sama dengan 6. Q-nya juga 6. Maka hubungan antara P sama Q adalah ini, P sama dengan Q. Ada pertanyaan? Oke, terakhir Will. Lanjut. Terakhir aku bahas aja ya. Biasanya dari persamaan 3 sekian dan sama dengan 0,11 sekian adalah M dan N. Nilai dari M plus N adalah, nah kalau misalnya dari sini, kita bisa tulis ulang persamaannya di bawah. Tambah 7X, tambah 10. 0,111 ini apa? Ini itu 1/9. Nanti ada pembuktiannya, kalian bisa cari sendiri atau bisa tanya aku. 3X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 1/9 ini itu kan 3 pangkat min 2. Jadi langsung kita samain aja sama dengan min 2 karena ini tinggal disamain, bisa tinggal ruas, pindah ruas. Jadi jawabannya itu X tambah 3, X tambah 4. X min 3, X sama dengan min 4. Jadi jawabannya itu M plus N, min 3 ditambah min 4 sama dengan min 7. Gitu guys. Ada yang mau ditanya? Udah ya kayaknya. Oke, sudah ya. Oke guys, jadi kita sudah sampai di penghujung sesi live class kita malam ini. Tapi